Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina dengan NIM 22045020065, kelas BKA 22, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah teori-teori kepribadian yang terdiri dari dua topik. Yang pertama, teori kepribadian Ludwig Klages, yang kedua, teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Nah, selanjutnya teori kepribadian Ludwig Klages mengusung pendekatan yang sangat subjektif dan unik dalam memahami manusia. Nah, salah satu konsep dasar dalam teorinya adalah wujud dalam diri. Nah, Klages mengklaim bahwa pemahaman tentang manusia dan dunia tidak bisa dicapai hanya melalui dengan metode ilmiah yang rasional dan objektif. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya pengalaman subjektif, ekspresi individu, dan ekspresi kreatif sebagai cara yang lebih sah untuk menggali makna kehidupan dan karakter manusia. Nah, dalam pandangan Klages, emosi, intuisi, dan ekspresi seni adalah aspek-aspek yang mendasar dalam manusia yang mengungkapkan esensi sejati dari diri mereka. Nah, ia juga menekankan betapa pentingnya melawan arus modernitas dan rasionalitas berlebihan yang menurutnya dapat mengabaikan keunikan dan ekspresi individual manusia. Nah, dengan demikian teori kepribadian Klages menekankan nilai pentingnya aspek-aspek irasional dan subjektif dalam pemahaman kepribadian manusia yang berbeda secara fundamental dan teori-teori kepribadian tradisional yang lebih berfokus pada aspek-aspek objektif dan rasional. Nah, selanjutnya teori kepribadian Ludwig Klages mengusung pendekatan yang sangat subjektif dan unik dalam memahami manusia. Nah, salah satu konsep dasar teorinya adalah wujud dalam diri. Nah, Klages mengklaim bahwa pemahaman tentang manusia dan dunia tidak bisa dicapai hanya melalui metode ilmiah yang rasional dan objektif. Nah, sebaliknya juga ia menekankan pentingnya pengalaman subjektif, ekspresi individu, dan ekspresi kreatif sebagai cara yang lebih sah untuk menggali makna kehidupan dan karakter manusia. Nah, dalam pandangan Klages, emosi, intuisi, dan ekspresi seni adalah aspek-aspek yang mendasar dalam manusia yang mengungkapkan esensi sejati dari diri mereka. Nah, ia juga menekankan pentingnya melawan arus modernitas dan rasionalitas berlebihan yang menurutnya dapat mengabaikan keunikan dan ekspresi individual manusia. Nah, dengan demikian teori kepribadian Klages menekankan nilai pentingnya aspek-aspek irasional dan subjektif dalam pemahaman kepribadian manusia yang berbeda secara fundamental dan dari teori-teori kepribadian tradisional yang lebih berfokus pada aspek-aspek objektif dan rasional. Nah, konsep dasar dalam teori Ludwig Klages meliputi beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Nah, berikut ada beberapa konsep dasar dalam teori Klages. Yang pertama, fenomenologi. Nah, Klages mengadopsi pendekatan fenomenologi dalam kajiannya terhadap manusia. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan subjektivitas individu dalam memahami dunia. Klages percaya bahwa pengalaman personal yang unik menjadi dasar dari pemahaman yang lebih mendalam mengenai sifat manusia. Nah, yang kedua, kepribadian dan psikologi karakter. Klages membedakan antara kepribadian personality dan psikologi karakter atau karakter. Menurut Klages, kepribadian mencakup dimensi fisik dan psikis individu, sedangkan psikologi karakter berkaitan dengan nilai-nilai moral, sikap, dan tindakan individu. Nah, Klages berfokus pada psikologi karakter sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku dan pilihan hidup individu. Yang ketiga, ekspresi dan perasaan. Nah, Klages memberikan penekanan pada ekspresi fisik dan perasaan sebagai cerminan dari keadaan inner self atau jiwa individu. Dia menyatakan bahwa ekspresi fisik seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh memiliki keterkaitan langsung dengan emosi yang perasaan individu. Nah, Klages percaya bahwa ekspresi ini merupakan bentuk komunikasi yang otentik dari batin individu.
Yang keempat, temperamen. Nah, meskipun temperamen tidak secara eksplisit dikembangkan oleh Klages, konsep ini sering dikaitkan dengan teorinya. Nah, temperamen mengacu pada kecenderungan individu terhadap pola-pola tingkah laku tertentu, preferensi sosial, tingkat aktivitas, dan respon emosional. Klages menekankan pentingnya temperamen dalam membentuk sifat dan perilaku manusia. Nah, yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai dan etika. Klages menyoroti peran nilai-nilai moral dalam membentuk kepribadian individu. Nilai-nilai dan etika menjadi dasar dari psikologi karakter individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya dan sikap. Nah, selanjutnya, struktur kepribadian menurut Ludwig Klages adalah sebuah konsep yang berfokus pada aspek-aspek emosional dan ekspresif individu, serta menawarkan perspektif yang sangat subjektif dalam memahami manusia. Nah, teori kepribadian yang dikemukakan oleh Klages menawarkan pandangan yang berbeda dengan teori-teori kepribadian konvensional yang lebih menekankan aspek rasional dan objektif. Nah, baginya struktur kepribadian terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait dan mencerminkan ekspresi individu secara lebih lengkap. Pertama-tama, Klages membahas mengenai wujud fisik yang merujuk pada ekspresi fisik individu termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Nah, menurutnya wujud fisik adalah cara seseorang mengekspresikan karakter mereka melalui ekspresi tubuh mereka. Nah, Klages meyakini bahwa ekspresi fisik mencerminkan aspek-aspek karakter yang mungkin terlalu kompleks untuk diungkapkan dengan kata-kata. Nah, yang kedua, dalam konsep kepribadian Klages ada wujud psikis yang merujuk pada aspek-aspek emosional dan perasaan individu. Nah, ia berpendapat bahwa emosi dan perasaan adalah elemen inti dalam pemahaman karakter individu. Emosi yang diungkapkan dalam interaksi sehari-hari, dalam ekspresi seni, dan dalam relasi sosial merupakan bagian dari integral dari struktur kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga, Klages memasukkan wujud spiritual atau wujud dalam diri. Nah, sebagai komponen ketiga dalam struktur kepribadian, ini dapat mengacu pada dimensi spiritual dan psikis yang lebih dalam, termasuk refleksi atas makna eksistensi pemahaman diri dalam konteks yang lebih luas dan pencarian pemahaman mendalam tentang eksistensi manusia. Nah, Klages meyakini bahwa ketiga komponen ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, ekspresi fisik, emosi, dan pemahaman diri saling berkaitan dan menciptakan keseluruhan struktur kepribadian seseorang. Bagi Klages, memahami manusia tidak dapat direduksi hanya pada aspek rasional dan objektif, melainkan juga harus memperhitungkan aspek-aspek emosional, fisik, dan spiritual. Nah, pendekatan Klages terhadap kepribadian menekankan pentingnya penghargaan terhadap aspek subjektif dan ekspresif dalam karakter manusia. Nah, hal ini dapat menciptakan pandangan yang berbeda dan mendalam tentang kompleksitas manusia sebagai makhluk yang lebih dari sekadar rasional dan objektif. Nah, meskipun teori kepribadiannya tidak selalu diterima secara luas dan kontroversial, konsep struktur kepribadian Klages memberikan perspektif yang menarik tentang karakter individu yang unik dan rumit. Nah, selanjutnya Ludwig Klages, seseorang filsuf dan psikolog, mengembangkan pandangan yang unik tentang pribadi sehat dan yang tidak sehat. Nah, Klages sangat menekankan pentingnya ekspresi emosional dan ekspresi fisik dalam kepribadian individu dan berpendapat bahwa pribadi yang sehat adalah mereka yang mampu mengungkapkan emosi mereka dengan bebas melalui berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti seni, musik, dan bahasa tubuh. Nah, pribadi yang sehat dalam pandangan Klages adalah mereka yang membiarkan emosi alamiah mereka mengalir dan mengungkapkannya tanpa hambatan, menciptakan harmoni antara emosi, tubuh, dan ekspresi. Nah, adapun di sisi lain, pribadi yang tidak sehat dalam konsep kepribadian Klages adalah mereka yang mengalami hambatan dalam ekspresi emosional mereka. Nah, ini dapat terjadi ketika seorang individu menekankan atau menahan emosi mereka karena adanya tekanan sosial atau ekspektasi yang membatasi ekspresi emosi mereka.
Nah, pribadi yang tidak sehat dalam pandangan Klages bisa mengalami konflik internal, ketegangan, dan ketidakpuasan yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan emosi mereka dengan bebas. Nah, Klages juga berpendapat bahwa modernitas dengan penekanan pada rasionalitas dan pengabaian terhadap aspek irasional dapat berdampak negatif pada pribadi manusia. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai pribadi yang sehat dalam konsepnya, individu perlu mengembangkan keseimbangan antara aspek emosional, fisik, dan spiritual mereka. Nah, pribadi yang sehat dalam pandangan Klages adalah mereka yang menghormati ekspresi kreatif dan emosi mereka sendiri tanpa adanya hambatan atau penekanan yang berlebihan. Nah, pendekatan Klages terhadap kepribadian menekankan pentingnya penghargaan terhadap aspek subjektif dan ekspresif dalam karakter manusia. Nah, baginya pribadi yang sehat adalah mereka yang mampu mengungkapkan emosi mereka dengan kebebasan, dan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang mengalami penekanan emosional dan ketegangan internal. Nah, meskipun pandangan ini memiliki sisi kontroversial dan tidak selalu diterima secara luas. Nah, ia memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya memahami dan menghormati sebuah aspek emosional dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya topik yang kedua yaitu Sigmund Freud, psikoanalisis. Ayah psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 serta wafat di London 23 September 1939, berasal dari keluarga Yahudi. Nah, tahun 1873 sampai 1881 masuk Fakultas Medis Universitas Wina pada spesialisasi dokter pakar syaraf serta penyakit jiwa atau psikiatri. Nah, pada tahun 1894 Freud belajar pengobatan histeri pada Jean Charcot di Paris. Nah, pada tahun 1895 dia kembali ke Wina bekerja sama dengan dokter Joseph Breuer dengan tata cara asosiasi leluasa. Pada tahun 1894 Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri. Nah, tahun 1902 dia membentuk kelompok psikologi di Wina. Nah, tahun 1908 Freud diundang oleh George Stanley Hall ke USA serta berikan ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan Dies Natalis Universitas Clark. Freud jadi populer di segala dunia. Tahun 1909 Freud digabungi oleh Alfred Adler serta Carl Gustav Jung. Tahun 1923 Freud kena penyakit kanker rahang serta sempat dioperasi hingga 30 kali. Nah, tahun 1928 Nazi berkuasa di Austria. Nah, Freud menyingkir ke Inggris serta wafat dunia di London 1939. Nah, selanjutnya, konsep dasar Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis yang kontroversial. Nah, teori psikoanalisis yang ia perkenalkan tidak bisa diterima oleh semua orang. Nah, di Jerman ia ditolak, tetapi dia diterima itu di Prancis. Nah, banyak yang tidak bisa menerima gagasan yang diusung oleh Freud yang cenderung selalu mengaitkan masalah-masalah kejiwaan dengan masalah seksual dan trauma pada masa kecil. Nah, bagi Freud, manusia itu adalah pemimpi, dan sebagai pemimpi, manusia tidak dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya karena manusia tidak dapat mengubah dirinya. Nah, gagasannya mengenai mimpi ini juga mendapat kritikan, bahkan menjadi hal yang salah satu memisahkannya dengan Carl Jung, muridnya. Nah, terkait dengan mimpi ini, Freud membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, mimpi manifest, dan yang kedua, mimpi latent. Nah, bagi Freud, kedua mimpi ini merupakan ekspresi dari unconscious atau tidak sadar. Nah, mimpi manifest dapat diingat saat seseorang terjaga
Sedangkan mimpi Lytton tidak dapat diingat sebelum seseorang itu dihipnotis. Nah, Freud meyakini bahwa ketika seseorang sedang tidur, pikirannya itu menciptakan mimpi sebagai jalan untuk memenuhi harapannya. Nah, pikiran tersebut disensor yang menyebabkan timbulnya distorsi dalam tampilan harapan seseorang tersebut dalam mimpinya. Nah, konten mimpi tersebut disensor oleh sebuah simbol-simbol yang merupakan bagian dari sangat terkait dengan masa kecil. SIM 1995. Nah, selanjutnya, struktur kepribadian kehidupan jiwa mempunyai 3 tingkatan pemahaman: sadar, prasadar, serta tidak sadar. Nah, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, ialah ID, ego, serta superego. Nah, struktur baru ini tidak mengubah struktur lama, namun memenuhi atau menyempurnakan cerminan mental paling utama dalam guna serta tujuannya. Yang pertama, ID atau Das Es. Nah, ID merupakan sistem karakter yang asli dibawa semenjak lahir. Nah, dari ID ini setelah itu hendak timbul ego serta superego. Dikala dilahirkan, ID berisi seluruh aspek psikologi yang diturunkan, semacam insting, impuls, serta drives. Nah, ID terletak serta beroperasi dalam wilayah tidak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak sempat disadari selama umur. Nah, ID berhubungan erat dengan proses raga untuk memperoleh tenaga psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur karakter yang lain. Nah, ID ini beroperasi bersumber pada prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Nah, ia berupaya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan serta menjauhi rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 metode. Yang pertama, tidak refleks atau reflex action, yang merupakan respon otomatis yang dibawa semenjak lahir, semacam mengejapkan mata, dipakai buat menanggulangi pemuasan rangsangan simpel serta umumnya lekas bisa dicoba. Nah, yang kedua itu ada proses primer atau primary process. Nah, merupakan respon membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang bisa dikurangi ataupun melenyapkan tegangan, yang dipakai untuk menanggulangi stimulus lingkungan, semacam balita yang lapar membayangkan santapan ataupun puting ibunya. Nah, ID cuma sanggup membayangkan sesuatu tanpa sanggup membedakan hayalan itu dengan realitas yang betul-betul memuaskan kebutuhan. Nah, ID ini tidak sanggup untuk memperhitungkan ataupun membedakan yang betul-betul salah, tidak diketahui moral. Alibi inilah yang setelah itu membuat ID menimbulkan sebuah ego. Nah, selanjutnya yaitu ego atau Das Ich. Nah, ego itu tumbuh dari ID agar orang sanggup menanggulangi realitas, sehingga ego beroperasi menjajaki prinsip reality atau reality principle. Nah, usaha mendapatkan kepuasan yang dituntut ID dengan menghindari terbentuknya tegangan baru ataupun menunda kenikmatan hingga ditemui objek yang nyata-nyata bisa memuaskan kebutuhan. Nah, ego ini merupakan eksekutif ataupun pelaksana dari karakter yang dimana mempunyai 2 tugas utama. Awal memilah stimuli mana yang hendak direspon, serta ataupun insting yang mana yang hendak dipuaskan atau cocok dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, memastikan kapan serta gimana kebutuhan itu dipuaskan, cocok dengan tersedianya kesempatan yang risikonya minimum. Nah, ego sebetulnya bekerja buat memuaskan ID. Sebab itu, ego yang tidak mempunyai tenaga sendiri hendak mendapatkan tenaga dari ID. Nah, adapun yang ketiga yaitu super ego atau Das Oberreich. Nah, super ego merupakan sebuah kekuatan moral serta etik dari karakter yang beroperasi mengenakan prinsip idealistik atau
idealistic principle. Nah, selaku lawan dari prinsip kepuasan dari ID. Nah, serta prinsip realistik dari ego. Nah, super ego ini tumbuh dari ego serta semacam ego. Dia tidak memiliki sumber energinya sendiri, hendak, namun super ego ini berbeda dari ego dalam satu perihal, berarti super ego ini tidak memiliki kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan super ego hendak kesempurnaan juga jadi tidak realistis. Nah, selanjutnya Sigmund Freud memandang kepribadian dalam dua kategori utama. Yang pertama, pribadi sehat atau normal, dan pribadi tidak sehat atau neurotik. Nah, Freud ini merinci pribadi sehat sebagai individu yang dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, mengejar tujuan-tujuan hidupnya dengan efektif, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan keinginan dalam batas-batas realitas sosial. Nah, pribadi sehat mampu mencapai keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian mereka, termasuk ID, ego, dan superego. Nah, sehingga mampu mengatasi konflik internal dengan cara yang konstruktif. Nah, di sisi lain, pribadi tidak sehat atau neurotik adalah mereka yang mengalami ketidakseimbangan dan konflik internal yang signifikan antara komponen-komponen kepribadiannya. Nah, ini dapat menghasilkan berbagai bentuk gangguan mental, gejala fisik tanpa penyebab medis yang jelas, atau perilaku disfungsional. Nah, Freud ini percaya bahwa pribadi neurotik seringkali dipengaruhi oleh pengalaman traumatis atau perkembangan yang tidak sehat selama masa kanak-kanak, yang menyebabkan konflik internal yang belum terselesaikan dan penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sehat untuk mengatasi tekanan psikologis. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.